Pria ini menantang Raiga, malah pergi berduel dengan orang lain. Untuk membuktikan kekuatannya, maka dia menghadang orang di taman lagi, tepat bertemu dengan Budi Dubu yang sedang berjalan-jalan. Keduanya hanya saling menatap, suasana pertarungan sudah terasa. Melihat situasi, Xiao Hei langsung bertindak, langsung mengayunkan tinju ke arah Budi Dubu. Namun dengan mudah dihindari oleh lawan. Kemudian Budi Dubu melemparkan topinya untuk serangan mendadak. Namun Xiao Hei sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, langsung menyerang dengan pukulan langsung ke wajah lawan. Kemudian Xiao Hei kembali menyerang dengan pukulan. Budi Dubu langsung menyerang dengan tendangan berputar. Dihindari oleh Xiao Hei dengan miringkan tubuh. Xiao Hei kembali menyerang. Budi Dubu perlahan bangkit sambil tangan disaku. Pertarungan sebelumnya hanya sebagai pemanasan. Sekarang baru pertarungan sesungguhnya. Xiao Hei melihat situasi dan kembali menyerang dengan pukulan. Namun tinjunya berhenti di depan Dubu. Namun dia tetap berdiri diam di tempat. Xiao Hei dari si elemen mengayunkan tinjunya sekali lagi. Namun hasilnya tetap tidak melukai lawan sedikit pun. Lawan mendekat dan memukul perut Xiao Hei dengan satu pukulan. Xiao Hei meringis kesakitan di tempat. Dubu melihat kesempatan telah tiba. Dengan kedua tangannya membentuk lingkaran, langsung menyerang perut dan dagu Xiao Hei. Namun Xiao Hei yang bereaksi cepat, berhasil menghindari serangan dari jarak yang begitu dekat. Kemudian Xiao Hei menyerang dengan pukulan belakang ke kepala. Dugu akhirnya berhasil terkena pukulan, dan akhirnya jatuh tak berdaya. Setelah berhasil mengalahkan dua lawan yang dihormati oleh Rengoku, mereka tiba di tempat kencan dua pasangan kekasih, langsung di depan Rengoku, mulai mengungkapkan perasaannya kepada Kyojuro. Berani menggodaku di depan. Apakah kau ingin memaksa kita berdua untuk bertarung? Namun saat itu Xiao Hei sudah siap untuk bertindak. Dia menolak untuk mengakui dengan keras. Guts yang tidak punya pilihan, akhirnya bertanya pada Sujang, menunjukkan penghargaan yang besar pada pilihan Sujang. Melihat Guts tanpa sedikit pun kemarahan, melihat apa yang terjadi, Xiao Hei langsung pergi. Namun Xiao Hei yang bertekad mencapai tujuannya, berkeliling lagi. Langsung menemukan Guts sedang makan. Mengakui kepada Jack bahwa dia baru saja mencium Sujang paksa. Namun Guts tidak mengeluarkan suara sedikit pun di sampingnya. Mendengar ini, Jack marah. Dia memutuskan untuk mengajari Xiao Hei bagaimana bersikap, agar dia tahu apa artinya. Hidup adalah anugerah yang berharga. Kemudian mereka berdua bersiap untuk bertarung di bawah tanah. Jack melepas baju dan menunjukkan ototnya yang penuh bekas luka. Ejekan tadi membuat Jack sangat tidak puas. Kemudian langsung menyerang Xiao Hei dengan pukulan lengan besar. Namun Xiao Hei dengan mudah menghindar. Dengan satu pukulan balik, Jack terjatuh. Jack malah semakin bersemangat. Meskipun beberapa putaran berikutnya, Little Black dengan susah payah menghindari serangan brutal Jack. Namun tinjunya tidak melukai Jack. Melihat Jack sudah memegang pinggang Little Black untuk menjaga jarak. Saat Little Black maju, dia langsung melakukan uppercut. Namun hasilnya tidak efektif. Jack langsung memanfaatkan kesempatan untuk memegang kedua tangan, mengangkat Little Black tinggi dan menghantamnya ke tanah. Little Black langsung pingsan setelah terjatuh. Saat Jack bersiap untuk pergi, sebuah sosok bangkit kembali dengan gigi, melambaikan tangan pada Jack. Selanjutnya adalah adegan Jack menghancurkan Little Black sepihak. Melihat Little Black yang terhempas ke dalam dinding, Jack pergi dengan anggun. Little Black tersisa dengan napas terengah-engah. Namun ia masih yakin bahwa kekuatannya yang membuat lawan ketakutan. Setelah itu, si kecil yang penuh tipu muslihat, Xiao Hei, mengajak Shao Jiang keluar lagi. Asalkan bisa melihat Shao Jiang, bisa membuat dirinya menjadi kuat lagi, melanjutkan tantangan ke lawan berikutnya. Saat itu, si Chuan tiba-tiba datang. Xiao Hei hanya bisa minta maaf kepada Shao Jiang, dan mengatakan akan bertemu lagi lain waktu. Kemudian keduanya pergi ke hutan kecil. Si Chuan merasa tantangan sebelumnya belum cukup. Dia ingin bertarung lagi. Xiao Hei yang penuh luka-luka akhirnya harus mengalah demi harga diri. Pertarungan dimulai lagi. Xiao Hei langsung melemparkan pukulan. Namun si Chuan dengan mudah menghindari pukulan itu. Dia langsung menangkap tangan Xiao Hei yang terluka, langsung mematahkan jari-jarinya. Kemudian Xiao Hei mulai digosok di tanah. Akhirnya Xiao Hei dipukuli habis-habisan. Matanya memutih dan kehilangan kesadaran. Ketika Shao Jiang bertemu Xiao Hei lagi, luka-luka di tubuh Xiao Hei semakin bertambah. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Yudi Dibu kembali menantang Xiao Hei. Sepertinya kesombongan akan dibalas. Kemudian mereka tiba di lapangan kosong. Xiao Hei akhirnya tidak tahan dan berkata, "Beberapa hari yang lalu kita baru saja menentukan pemenang, dan kamu sudah kalah."
Namun Yu Didibu mengatakan bahwa kamu yang menang dalam pertarungan itu. Tapi sekarang aku ingin bertarung lagi denganmu. Apakah kamu ingin menolak menghadapi situasi ini? Kemudian dia menantang dengan provokatif. Dia menendang jari yang patah Xiao Hei. Xiao Hei marah lagi dengan tindakan ini. Langsung melepas perban. Menjepit jari yang patah menjadi kepalan. Pertarungan dimulai lagi. Xiao Hei melepaskan pukulan berat. Yu Didibu langsung menepuk dengan dahinya. Menghadapi ejekan dingin Yu Didibu, Xiao Hei kembali menyerang dengan pukulan. Namun ia diserang balik oleh Dubu dengan satu pukulan ke luka lamanya. Kemudian diikuti dengan tendangan berputar. Tangan Xiao Hei sudah berlumuran darah. Melihat ini, Dubu sekali lagi menendang berputar, menginjak-injak kaki Xiao Hei hingga terluka parah. Xiao Hei yang diselimuti rasa sakit dan malu, langsung menyerang Dubu dengan pukulan acak-acakan. Namun Xiao Hei yang sudah terluka sebelumnya, tidak mungkin menjadi lawan Dubu. Akhirnya Xiao Hei dihukum dengan keras oleh Dubu. Dengan semangat tinggi, ia pergi, hanya meninggalkan Xiao Hei yang penuh dengan kesedihan. Layar berubah. Xiao Hei yang cacat berjalan dengan tongkat. Kemudian ia mengajak Shao Jiang keluar. Melihat Xiao Hei yang tak memiliki satupun tempat yang baik di tubuhnya, Shao Jiang merasa sangat jijik di dalam hatinya. Meskipun penuh dengan bekas pukulan, namun ia tetap menyatakan bahwa ia tidak kalah. Xiao Hei terbaring di hotel setelah kembali ke rumah. Memikirkan kata-kata Shao Jiang padanya, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kamu benar-benar rendah. Rasanya kamu sama sekali tidak seperti pria. Saat itu, pelayan hotel mengetuk pintu, mengatakan ada seseorang menunggu Little Black di bawah gedung. Dia turun dengan penuh harapan, sampai dia melihat bahwa orang di depannya adalah ayahnya sendiri. Dia benar-benar terkejut. Ali langsung meminta duel saat bertemu dengannya. Mendengar ini, Little Hei terlihat marah. Apakah aku hampir cacat sebelum melihatmu, anakku? Dia bahkan masih ingin menyiksa saya. Ternyata 5 tahun yang lalu, Ali dikalahkan oleh putranya sendiri. Dia tidak pernah percaya pada kenyataan ini. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali tempatnya sendiri. Tetapi sekarang Little Hei bahkan tidak bisa berjalan normal. Dia sama sekali tidak ingin bertarung. Ali juga menggunakan taktik provokasi. Tidak disangka anak petinju seperti saya juga takut mati. Si hitam yang marah sekali, setuju lagi dengan permintaan pertarungan. Ali senang melihat rencananya berhasil. Si hitam bahkan menjatuhkan tongkatnya, langsung menghantam Ali dengan satu pukulan. Ali sudah punya rencana menghadapi serangan. Seketika menamparkan si hitam hingga terjatuh. Melihat tidak bisa mengalahkan ayahnya sendiri, si hitam akhirnya bangkit dan mengakui kekalahan. Ayah, kamu terlalu kuat. Melalui pukulan ini, aku merasakan kekuatanmu dengan jelas. Ali kemudian menyatakan, meskipun aku tidak sekuat dulu, tapi cukup untuk mengalahkanmu. Baru saja selesai berbicara, Ali kembali menyerang dengan satu pukulan. Setelah berhasil menghindari 2 pukulan, si hitam siap untuk balas menyerang. Namun Ali sudah mengetahui trik si hitam sejak lama. Satu tamparan besar langsung menghantam si hitam hingga tersungkur ke dinding. Si hitam yang bangkit masih ingin melanjutkan pertarungan, namun dipukul langsung oleh Ali di wajahnya. Si kecil hitam yang menderita dipukul hingga mulai meragukan hidupnya. Dalam beberapa hari singkat, dia mengalami 4 kekalahan berturut-turut. Ini membuatnya kehilangan kepercayaan diri sebelumnya. Menghadapi kritik dari ayahnya, si kecil hitam hanya berbaring di tempat tidur seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Dan Ali langsung berkata, apakah kamu sudah bosan dengan bela diri? Bukankah kamu ingin menyerah? Meskipun kamu lebih kuat daripada saya saat muda, tapi kamu tidak berani menghadapi kegagalan. Saya harap anak saya bisa mengatasi tantangan ini. Namun si kecil hitam mengatakan bahwa meskipun dia masih muda, kecepatannya cepat dan kekuatannya besar, tetapi tidak lebih kuat daripada kamu sekarang. Baik itu Kuo Hai Huang yang berusia 146 tahun, atau Yu Didibu yang tua dan lemah, atau si Chuan Gangqi. Mereka semua tidak pernah menyerah pada keinginan mereka terhadap bela diri. Saat itu, si kecil hitam kembali keras kepala, menunjukkan semangat yang tidak pernah menyerah. Namun pada saat itu juga, Tuan Tokugawa dari arena tiba-tiba datang, menandakan adanya pertarungan ring terkuat dalam sejarah. Dengan kondisi luka parah seperti itu, apakah kamu masih bisa ikut? Masih berani berhadapan dengan anak monster itu? Bersamaan dengan nyanyian Tokugawa, Ali dengan giginya merayu di samping. Sekali lagi berhasil membangkitkan semangat bertarung Little Black. Akhirnya dengan senang hati menyetujui duel. Salah satunya adalah makhluk terkuat di permukaan bumi. Salah satunya adalah Raja Dunia Tinju. Sekarang anak mereka akan memulai duel hidup dan mati. Siapakah yang akan meraih kemenangan akhir? Layar berubah. Saat Ali melihat Little Black yang dibalut perban, untuk melatih tubuh dengan baik, hanya bisa terus memukul kantong pasir. Ali memutuskan untuk memulihkan luka Little Black terlebih dahulu. Maka dia menyatakan bahwa Fang Maru telah setuju untuk tantangan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiao Hei langsung merasa penuh energi. Kakinya tidak sakit lagi dan tangannya juga kuat. Memang, ini adalah kekuatan cinta. Bahkan Ali pun tanpa sadar menampilkan senyuman aneh.